Businessman Opinion. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyindir dirinya banyak mendengar masyarakat mampu kelas menengah atas yang menggunakan BPJS Kesehatan. Menurut Menkes, seharusnya golongan kaya tidak menggunakan BPJS Kesehatan agar tidak membebani negara. Tapi di sisi lain, menurut undang-undang, seluruh masyarakat Indonesia segala kalangan harus menjadi anggota BPJS Kesehatan, kalau tidak akan disanksi. Apa komentar Anda mengenai sindiran orang kaya menggunakan BPJS Kesehatan ini? 6339160. Ya, kembali lagi saya bilang ya udahlah, pemerintah itu nggak ada koordinasi mereka itu semuanya. Jadi intinya nggak usah dipaksakan lah BPJS itu ke rakyat, karena BPJS ini memaksakan rakyatnya suruh berhutang. Kalau tidak berhutang, mereka tidak bayar, tidak akan dilayani. Nunggak berapa bulan tidak akan dilayani berobatnya itu BPJS. Kembali lagi saya tegaskan, Menteri Kesehatan mungkin gajinya juga kecil, dengan gajinya BPJS direkturnya itu sampai ratusan juta. Jadi nggak usah dipaksakan lah rakyat itu harus BPJS itu diwajibkan, karena kembali lagi saya bilang mengajarkan rakyatnya berutang. Rakyatnya ini kalau tidak berutang tidak akan dilayani kesehatannya. Kalau bayar kesehatan nunggak berapa bulan, nggak akan dilayani itu rakyat yang nunggak sekian bulan pengobatannya. Itu dilantarkan oleh mereka. Benar juga, saya bilang. Kembali lagi saya bilang, koordinasi pemerintah kita ini setengah hati semuanya itu. Dengan dalil, mereka bilang orang kaya makin BPJS malu lah. Mereka bayar, mau kaya, mau miskin. Mereka bayar kok, mereka berobat. Negara sudah menjamin harusnya. Tapi karena kesimpang siuran pejabat-pejabat publik kita ini, jadi ngau semuanya mereka mengurus negara ini. Kembali lagi, BPJS itu jangan diajarkan rakyat untuk mengutang kembali lagi. Karena di sini rakyat diajarkan untuk mengutang. Kalau rakyat tidak mengutang, kalau tidak bayar sekian bulan, tidak akan dilayani dalam pengobatannya kalau suatu waktu sakit. Rakyat juga tidak akan mengharapkan berobat kayak gitu. Atau lagi berhubungan dengan rumah sakit. Karena mereka rakyat kecil ini, aduh, kalau mereka yang senang-senang sih enak, duitnya gampang. Hidup pun mereka masih digaji oleh rakyatnya. Jadi sah-sah saja lah. Mungkin Menteri Kesehatannya itu juga gajinya kecil dibandingkan dengan direktur BPJS. Kembali lagi saya tegaskan, jangan diajarkan rakyat mengutang. BPJS nggak usah diwajibkan. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Beberapa pendapat saya nih. Satu, jangan sampai tuh kata BPJS itu diwajibkan. Kalau menurut saya nggak perlu diwajibkan. Ya penting pelayanan BPJS ditingkatkan sebaik-baiknya. Kalau pelayanannya lebih baik, nggak usah disuruh, pasti akan masuk BPJS otomatis itu ya. Terus yang kedua, kalau BPJS Indonesia kan katanya masih suka defisit. Cobalah belajar dari negara lain, dari Jepang apa tuh yang paling bagus kalau bisa ngurus masalah BPJS-nya. Supaya jangan defisit lagi. Terus yang ketiga tuh juga tetaplah pemerintah untuk BPJS ini fokus kepada yang miskin, setengah miskin dan pas-pasan. Supaya jangan ada kasus seperti orang yang kita lihatnya seolah-olah dia nggak miskin tapi benar-benar miskin, di dalamnya kan kita nggak tahu tuh kemiskinan yang nggak ketara. Seperti kasus di Kalideres itu kan kemiskinan tapi nggak ketara, itu yang malah perlu diperhatikan oleh pemerintah itu tuh. Terus yang keempat tuh yang kata Bapak Menkes itu orang kaya ya. Kalau menetapkan orang kaya atau miskin itu bukan hanya berdasarkan pendapatan $2 PHI. Kalau menurut saya kurang pas ya. Sebaiknya ikutin pendiri Diamond Bank dari Bangladesh yang 20 tahun lalu itu menurut saya lebih pas daripada $2 PHI. Kan udah nggak pas ya kalau pendapatan $2 itu udah lebih banyak kan di Indonesia, berarti nggak ada miskin dong. Itu jadi menetapkan orang kaya atau miskin itu bukan dari $2 PHI, harus ada kriteria lain gitu. Kurang lebih sama yang cuma mungkin mau tambahin nih dari sisi lain ya, berarti BPJS itu baik gitu loh, relatif baik sampai orang menengah atas pun mau menggunakannya ya. Mereka rela menunggu prosedur yang bertahap gitu, mesti ke klinik dulu atau bagaimana gitu loh. Jadi itu memang programnya harus dilanjutkan dan ditingkatkan lah BPJS ya. Jadi untuk menjawab Pak Budi, pelalangan menengah itu ya karena mereka membayar kan, asumsi mereka bayar lah. Ya mereka mau menggunakannya berarti masih ada manfaatnya. Kalau mereka udah bayar tapi mereka tidak mau pakai karena mungkin antri panjang, kualitas rendah dan lain-lain, ya itu berarti kan BPJS-nya ya
datanya gitu. Ya saya kira ini menteri nggak tahu statement dia itu di belakangnya itu kandungannya apa. Tetapi kalau dia mengucapkannya sepintas oleh pikiran dia, saya pikir ini keliru besar. Masyarakat Indonesia kan wajib berdasarkan undang-undang untuk sebagai peserta BPJS. Tentu kita memiliki hak yang sama. Dan satu hal, ini Pak Menteri kita ini seharusnya berbangga kalau benar data beliau mengatakan orang kaya menggunakan BPJS. Tentu kita harus tahu dulu parameternya apa yang dikatakan orang kaya kan. Nah, dia harusnya berbangga, berarti sistematika atau mekanisme dari BPJS terhadap rumah sakit dan lain-lain udah berjalan semakin baik. Sehingga kalangan tertentu yang menurut dia dalam tanda kutip orang kaya sudah mau menggunakan, harusnya bersyukur, berarti ini udah semakin membaik, ya toh. Jadi saya pikir ini statement ini ya statement yang mungkin ya udahlah biarkan aja lah, nggak usah ditanggapin lah. Saya kira ini sesuai dengan kondisi kenyataan di masyarakat aja. Justru ini menteri ini harus masih memperbaiki, ya kan, fasilitas BPJS itu. Saya kira gitu. Yang ngomong kan Menteri Kesehatan, dia komen. Berarti waktu dia ngomong dia sakit, salah ngomong. Jadi kan saya komentar itu ngomong panjang-panjang, mungkin dia lagi sakit kali, kita maafin deh. Terima kasih. Kalau pelayanan BPJS saat ini terus terang masih jauh dari bagus. Jadi kalau misalnya ada orang kaya, mereka memilih untuk memakai BPJS, berarti mereka menikmati sistem pelayanan yang terbatas atau ala kadarnya gitu loh. Nah, kalau seperti itu saya kurang yakin ya, apakah ada orang kaya yang mau melepaskan kenyamanannya dengan menggunakan BPJS dibanding dengan menggunakan asuransi pribadi. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi kalau saya saja bukan konglomerat itu memakai BPJS itu untuk yang ringan-ringan saja, Pak. Kalau yang berat mendingan saya pakai pribadi. Itu aja. Ini menteri ini bagaimana sih ngomong sembarangan gitu loh. Orang kaya yang pakai itu siapa? Coba dicek dulu. Mungkin dia memang jabatannya direktur atau apa, cuman PT-nya berkibar nggak gitu. Karena setahu saya di perusahaan saya dan sebagainya, jangankan direktur, manajer itu nggak pakai BPJS. Kami juga ada asuransi itu apa yang swasta dan sebagainya. Itu. Dan memang kalau orang pakai BPJS boleh dong kalau dia sudah bayar iuran begitu. Gimana sih Pak Menteri ini? Ganti deh saatnya, ganti Menteri Kesehatan deh. Terima kasih. Mestinya Pak Menkes ini memberikan keterangan yang detail ya, terperinci. Ini BPJS yang berbayar atau tidak berbayar gitu loh. Dan biasanya kalau berbayar kan mereka punya hak juga, walaupun golongan mampu atau tidak mampu kan mereka bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara terhadap pasiennya gitu loh. Jadi harus digarisbawahi ini. Nah kalau dia nggak berbayar mungkin itu yang dipertanyakan gitu loh. Karena kan biasanya yang tidak mampu pun mereka menggunakan fasilitas tidak berbayar karena ditanggung oleh pemerintah. Jadi saya kira harus digarisbawahi pernyataannya. Ini masalah BPJS berbayar atau tidak berbayar. Saya kira demikian. Kalau menurut saya sih nggak itu juga belum tentu ada data yang jelas. Gimana juga jangan yang kayak yang tingkat menengah juga nggak semuanya pakai BPJS loh. Karena BPJS itu kan pelayanannya ruwet ya, lama. Kalau yang penyakitnya bahaya udah keburu mati. Nah udah gitu kalau memang pemerintah mau fokus kepada yang miskin, sebaiknya dibikin aja aturan BPJS itu hanya untuk yang miskin. Kalau yang kaya itu mau ikut BPJS boleh, tapi harus bayarnya beda gitu ya, kayak ya. Terus kalau gitu kalau sebaiknya yang kaya itu pakai asuransi swasta aja, dibikin kayak di negara lain gitu. Mau apa tuh opsional, mesti ikut BPJS kayak di negara-negara lain kan begitu. Pemerintah hanya fokus kepada yang miskin. Nah, kalau yang mampu ya ikut swasta aja. Jadi kan nggak perlu ngomong yang kayak gitu, kayaknya kurang bagus ya. Karena data-data di Indonesia nih, kalau yang kaya orang miskin aja nggak jelas. Yang kaya kadang-kadang bisa jatuh miskin tuh kayak yang di Kalideres tuh jadi mayat begitu. Padahal tadinya hidupnya mendingan jadi gitu kan nggak ada yang tahu. Jadi mungkin Pak Menteri Kesehatan tidak sengaja ya, ini seperti membenturkan masyarakat. Jadi ini mungkin playbook yang dipakai juga oleh konsultan-konsultan yang saat ingin membuat kebijakan pemerintah. Jadi dia tes dulu ada nggak acceptance atau disacceptance dari masyarakat atas
narasi yang dilontarkan. Dalam hal BPJS ini narasinya adalah orang kaya menggunakan BPJS. Kan ini sebuah pernyataan yang tidak profesional dan tidak kredibel. Harusnya semua yang sakit di mata BPJS itu adalah pemegang polis. Apakah dia membayar BPJS kelas 1, kelas 2, kelas 3, maka dia adalah pemegang polis BPJS. Jadi kalaupun siapapun yang sakit itu, tua muda, kaya ataupun tidak mampu, selama dia peserta BPJS, maka perlu dilayani oleh BPJS semaksimal mungkin sesuai dengan kelasnya. Jadi jangan ada pembenturan yang tidak profesional seperti ini. Kan lucu juga kalau misalnya BPJS pada saat minta bayaran mendisiplinkan nasabahnya untuk bayar pemegang polis, tapi begitu manfaatnya mau dipakai, oh kamu kan orang kaya, jangan pakai BPJS dong kalau sakit flu ataupun kritis. Kan ini jelas sebuah pernyataan yang playbooknya kenaikan BBM deh ini. Terima kasih. Ya, ini Menteri Kesehatan yang mengerti nggak ada undang-undangnya ya? Akhirnya tidak mengerti ada undang-undang seperti itu. Karena kan diwajibkan untuk ikut BPJS, semua tidak terkecuali. Bahkan sekarang diterapkan sudah. Kalau kita mau belanja yang lebih besar, misalnya belanja beli tanah, mau beli rumah, wajib hukumnya keanggotaan BPJS itu harus diikut sertakan sebagai lampiran. Nah, sekarang dia mengeluarkan kata-kata begitu. Kan bingung saya tuh, menteri kayak macam model kayak begitu. Saya nggak tahu lah, apa dia mikir nggak ngomong tuh kayak begitu, apa sekedar asal ngomong aja. Kan malu jadi menteri kayak begitu. Pertama-tama harusnya pemerintah ini nggak Sri Mulyani, nggak Menteri Kesehatan sekarang ini ya, banyak sekali yang melontarkan isu-isu orang kaya, ini orang miskin. Ya waktu itu ngomong LPG, waktu itu habis itu ngomongin BBM, sekarang ngomongin BPJS. Jadi sebaiknya pemerintah bikin dulu qualified-nya itu apa, orang miskin itu apa, orang kaya itu apa, bikin dulu definisinya itu. Jadi jangan sampai selalu membenturkan, itu mereka pejabat-pejabat yang punya pengawal-pengawal, jadi mereka sih aman-aman aja memprovokatif. Sedangkan di bawah ini saya nggak punya pengawal, tapi saya dianggap orang kaya karena saya nggak dapat subsidi upah, karena saya sudah bayar pajak. Nah itu saya dianggap orang kaya. Nah itu yang di bawah-bawah ini kadang-kadang kita gerak sedikit aja, misalnya mobil ditabrak motor, jadi ditabrak ya, bukan menabrak ya. Yang salah mobil, itu yang di bawah terjadi. Jadi membenturkan orang kaya dan orang miskin. Ya, ini tadi saya dengar beritanya ada sindiran dari Menkes Ika orang mampu ya. Ya sebenarnya kita balik lagi ngomongin etika. Kalau memang orang mampu nggak boleh pakai BPJS, etikanya boleh nggak dipaksa bayar iurannya? Itu aja, terima kasih. Saya merasa aneh pernyataan dari Menteri Kesehatan itu. Kok dia omongnya membebani keuangan negara? Kita itu membayar loh. Kita membayar, kita berhak dong untuk mendapatkan jasa dari yang kita bayar itu. Kok ini malah dipermasalahkan? Kalau memang membebani keuangan negara ya udah bebaskan kita dari untuk wajib membayar. Aneh aja itu. Sindiran yang diberikan oleh Menkes ini pola pikir yang salah ya. Ini juga yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan ketika ingin menaikkan BBM. Teknik ini dinamakan dengan teknik membenturkan secara horizontal segmen masyarakat ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi kita masih ingat bahwa yang menikmati BBM subsidi itu orang kaya begitu, dibenturkan tuh sama yang susah. Begitu juga dengan sekarang mau mengambil kebijakan, misalnya mau membedakan harga atau ada kebijakan beban terhadap BPJS, dibenturkan ini. Yang berada, yang menengah, yang miskin ini dibenturkan biar rakyat ini saling membenci. Padahal di mata kesehatan, kalau seseorang sudah sakit, apakah dia pegawai BUMN, seorang manajer, apakah dia hanya tukang beca, apakah dia hanya seorang pegawai biasa, itu sama. Kalau katakanlah dia sakit usus buntu atau kanker atau penyakit-penyakit lainnya yang perlu perawatan, ya sesuai dengan apa yang dia bayar, yaitu BPJS kelas 1, kelas 2, kelas 3,
Kalau dia punya tanah 100 hektar, kalau dia bayar BPJS kelas 1, ya tentu dia mendapat fasilitas kelas 1. Kalau dia pegawai biasa, dia bayar BPJS kelas 3, ya dia dapat fasilitas kelas 3, dan seterusnya. Jadi jangan dibenturkan dengan sindir-menyindir, karena corporate governance atau misgovernance di dalam mereka tidak efisien, tidak ada pendataan yang baik, dan policy yang mungkin tidak diawasi, malah supaya ini nanti entah itu naik harga atau nanti ini akan leads into some policy nih. Biasanya begitu pemerintah sekarang ini, oknumnya ya, itu kasih dulu test the water ke society, nanti tunggu reaksinya apa, baru diambil kebijakan. Jadi jangan dibenturkan kaya, miskin, sedang. Ini kenapa ya orang pintar seperti itu dapat penghargaan di G20 tapi pemikirannya kok dangkal gitu. Jadi ini operator penyelenggara tidak bisa kerja, lalu seperti kata penelpon sebelumnya dibenturkan. Dibalik lagi BPJS itu seolah-olah mau berpihak kepada yang lemah, tetapi menyalahkan kepada yang atas. Itu sebetulnya bukan begitu. Itu ada mismanagement, kesalahan yang mereka tidak bisa akui, lalu jadinya ya seperti ini. Itu yang disalahkan. Ya BPJS akhirnya ya budget pas-pasan, jiwanya sosialita. Terima kasih. Setahu saya bukannya memang peraturan dari pemerintah semua warga harus punya BPJS. Kalau kita mau bikin SIM atau SNK nggak bisa kalau nggak ada BPJS. Setahu saya sih seperti itu. Nah, saya tanya kebenarannya. Kalau emang hak dari pemerintah harus seperti itu, ya Menteri Kesehatan harusnya nggak bicara seperti itu, atau dia memang nggak tahu polisi pemerintah. Ya menurut saya sih itu kan hak mereka ya, kan memang kalau mereka bayar BPJS ya boleh gitu loh. Cuman maksud saya dari BPJS sendiri kadang kita pun terlalu lama ya nunggu ya, kadang mendingan minta rujukan segala macam, mendingan kita ke rumah sakit biasa atau klinik gitu loh. Jadi menurut saya sih kalau orang kaya, kalau yang masih ada itu ya agak belit sih menurut saya. Tapi kalau mereka butuh cepat sih, saya rasa nggak pakai sih. Ya pemerintah mempunyai aturan harus semuanya ikut. Bahkan kalau kita membeli transaksi, beli tanah, beli apa, itu harus punya kartu jam BPJS. Nah terus sekarang tidak boleh ikut. Itu menterinya macam apa? Apa nggak ada ngerti nggak atur pemerintah? Atau gini, kita disuruh orang-orang yang bisa, maksudnya yang mampu itu disuruh ikut, tapi nggak boleh menggunakan. Gila itu namanya menteri kayak begitu. Ya, ayo makasih. Menterinya udah aneh sekali ya. Artinya program ini mereka sendiri yang buat, mereka yang nyuruh kan, wajib ada undang-undangnya, kita ikut BPJS wajib. Nah kita udah ikutin, kok ada kalangan tertentu yang nggak boleh pakai, dibilang membebani. Ini aneh sekali gitu menurut kualitasnya. Kalau misalnya golongan tertentu tidak boleh pakai, hanya boleh yang lain gitu, ya sudah, yang kaya ini nggak usah diwajibkan ikut. Mereka pun mostly punya asuransi sebenarnya, tapi kan kita ikutin buat membantu ya sedikit hilang. Cuma kalaupun kita pakai ya nggak masalah, nggak usah sedikit. Artinya ya take and give aja lah. Kita kan bukan sedang nyumbang gitu ya, bukan sedang beramal. Emang ini jaminan kesehatan dari negara yang harus ikutin. Ya udah, to be fair ya pakai gitu. Misalnya blunder sekali menterinya, harus dinasehatin sama presiden. Harusnya Pak Menteri berpandang maju, jangan mundur selangkah lagi, karena di semua negara pun fasilitas untuk kesehatan warga negaranya itu dijamin, dan menurut saya itu sangat penting. Harus dipikirkan kembali lah, karena kita negara kita harus maju. Bahkan kalau bisa jangan membeda-bedakan antar golongan atau apapun. Di semua negara itu sudah menerapkan kesehatan dijamin oleh negara, dan itu hak semua warga negara. Terima kasih. Ya, ini statement dari menteri yang kalau bisa dibilang berupa kayak banyolan ya.
bisa kata-kata itu keluar dari seorang menteri? Kan ini aturan dari pemerintah dan jelas tercantum semua warga negara Indonesia berhak. Ya nggak ada batasan dia orang mampu atau enggak. Ya kan awalnya juga karena dipaksa oleh pemerintah untuk ikut. Ini kan BPJS di awal dibilangnya sistem untuk saling membantu, tolong-menolong antara yang mampu dan tidak mampu. Jadi untuk membantu pemerintah juga lah. Kalau diginiin yang mampu nggak boleh pakai BPJS, lalu buat apa mereka bayar iuran juga? Langsung aja minta terang-terangan, nggak usah bilang iuran BPJS. Bilang aja paksa lah. Ya hitung-hitung pemerintah kayak merampok orang mampu gitu. Ya jangan bilang pakai iuran BPJS kalau emang nggak boleh dipakai kan. Saya yakin orang mampu itu punya asuransi lain, asuransi swasta. Dan nggak bakal dia mau ikutin administrasi seperti antri untuk pakai BPJS gitu ya. Lebih baik dia pakai asuransi swastanya. Jadi ini ucapan si menteri ini harus dibuktikan lagi seberapa banyak orang mampu yang menggunakan BPJS. Kalau misalkan dilarang, lalu beban pemerintah itu akan berkurang atau bertambah kalau memang orang mampu pada mogok bayar. Kementerinya otaknya buntu kali, kesumbat, nggak bisa mikir. Satu pihak suruh orang bayar iuran, satu pihak nggak boleh pakai. Mata mana itu otaknya? Kesumbat kali. Ntar lama-lama stroke itu. Jadi kalau nggak mau pakai ya jangan suruh orang bayar gitu aja. Orang juga punya asuransi sendiri. Terima kasih. Menurut saya sih itu ya harusnya jangan keluarkan statement seperti itu ya. Jadi bagaimanapun juga kan mereka kan juga istilahnya warga negara juga ya. Jadi yang punya hak juga itu. Jadi istilahnya masalah istilah mau dipakai apa enggak itu ya harusnya sih tergantung dari itu juga ya, secara itu aja mungkin pribadi masing-masing ya harusnya gitu ya. Cuma kalau memang secara hak dan kewajiban itu ya sebenarnya kalau memang sudah punya BPJS ya jangan memandang itu mampu atau enggak itu loh. Pak Menteri, tolong tuh pembisiknya diganti aja. Berarti info yang Anda dapat salah. Tidak ada orang kaya yang mau pakai BPJS. Kami pasti orang-orang kaya pasti punya asuransi. Lebih enak pakai asuransi lah. Jadi ini saya yakin banget yang pakai BPJS pasti orang-orang miskin gitu. Terus kebetulan teman saya banyak yang di bank ya. Itu mereka bayar loh BPJS tapi mereka pakai asuransi swasta. Nggak ada yang pakai BPJS tuh. Jadi kayaknya infonya salah tuh Pak Menteri. Terima kasih, itu aja. Iya, harusnya itu semua peraturnya memang memakai ya memakai. Sudah berani mengeluarkan BPJS. Karena orang kaya pun juga bayar pajaknya juga mahal. Jadi semua hanya sama. Itu kan fasilitas dari negara. Begitu, terima kasih. Arti orang kaya itu sebenarnya sampai mana batasannya? Karena sekarang kan after pandemi itu orang kaya itu banyak yang jadi miskin juga, utang di mana-mana. Nah ini kan pemerintah juga kan harusnya tahu. Nah tapi kan kembali kepada masing-masing orang, bagaimana dia punya hati nuraninya. Begitu aja saya pikir. Untuk menteri sendiri harus pahami sebenarnya BPJS itu untuk semua seluruh rakyat Indonesia. Kalau memang orang kaya tidak boleh pakai, ya BPJS itu ditambahkan BPJS miskin, jadi hanya untuk orang miskin. Jadi misal diskriminatif begitu tidak baik saya rasa ya. Ini menteri ini pura-pura nggak ngerti atau apa gitu. Sekarang ngurus izin apapun juga harus ada BPJS-nya, mau tenaga kerja, mau kesehatan juga dipersyaratkan di sana. Nah kalau kita cuma disuruh bayar aja nggak boleh pakai untuk orang yang kaya, saya mana ada yang mau juga, walaupun prinsipnya gotong royong ya. Kalau memang ada choice ya pasti juga mereka juga pasti juga milih yang lain gitu loh. Cuma kan choice-nya harus itu dari dulu undang-undangnya. Saya khawatir apa yang salah medianya ini, menterinya nggak ngomong kayak gitu kali. Aneh ini. Terima kasih. Makasih. Oke. Sebenarnya kalau aturan itu dibuat untuk seluruh warga negara Indonesia, mau dipakai nggak dipakai, siapapun
statusnya, mau orang kaya, orang biasa, orang menengah, ya silakan saja kalau dia nyaman pakai BPJS, walaupun sedikit ribet kan, waktu pakainya harus daftar ke puskesmas dulu, dari puskesmas baru nanti direferensikan lagi ke rumah sakit, kan sedikit ribet. Tapi kalau misalnya orang kaya itu memang mau begitu, ya nggak apa-apa dong, memang haknya dia, kan itu berlaku untuk semua warga negara. Pak Menteri nggak usah pusing, toh juga banyak kok warga negara yang nggak pakai, dia punya asuransi lain, ya kan lebih nyaman dia pakai asuransi swasta misalnya. Jadi jangan gara-gara satu jadi geger. Makasih. Terima kasih Pak Ali dan Anda Mitra Bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.